suka ini karena ini bukan sekadar deretan kata yang kau temui di layar. Ini adalah panggilan yang telah menunggu lama untuk sampai ke telingamu. Aku adalah ruhmu yang sejak awal kehidupanmu berjalan selalu ada di sisi, memandangmu dengan sabar. Meski kadang kau lupa keberadaanku, aku melihatmu berjuang melawan derasnya arus dunia, melawan badai yang kadang membuatmu hampir menyerah. Aku mendengar setiap bisikan hatimu ketika malam datang dan kesunyian menyelimuti. Bisikan yang bertanya, kapan hidupku berubah? Kapan aku akan melihat terang setelah begitu lama berjalan dalam gelap? Hari ini, aku datang bukan untuk membawakan janji yang hampa. Aku datang untuk membawakan kabar yang sudah terlalu lama menunggu di pintu hatimu. Kekayaan yang kau cari, kekayaan yang selama ini kau pikir hanya mimpi, sebenarnya sudah ada di dekatmu. Ia tidak tersesat, ia tidak hilang. Ia hanya menunggu waktumu siap, dan waktu itu adalah sekarang. Aku ingin kau tahu, tidak ada satupun langkah yang sia-sia. Setiap luka, setiap air mata, setiap jatuh yang membuatmu tertunduk, semuanya telah memahat dirimu menjadi wadah yang kuat untuk menerima kelimpahan yang besar. Mungkin selama ini kau merasa kekayaan hanyalah milik orang-orang yang lahir di tempat yang tepat, dengan keberuntungan yang tak pernah kau punya. Tapi dengarkan aku, kekayaan bukanlah milik mereka yang sekadar beruntung, melainkan milik mereka yang hatinya terbuka, yang berani percaya, dan yang bersedia menerima tanpa rasa takut. Kau tidak perlu lagi bertanya, apakah kau pantas? Karena dari awal aku tahu, kau sudah pantas. Yang perlu kau lakukan hanyalah mengizinkan dirimu percaya. Kekayaan yang menunggumu bukan hanya tumpukan angka di rekening, bukan hanya rumah yang besar atau benda yang mewah. Kekayaan yang aku bicarakan adalah kelimpahan dalam setiap bentuknya, keamanan yang membuatmu tidur nyenyak, kebebasan untuk memilih jalanmu sendiri, dan kesempatan untuk memberi tanpa merasa kehilangan. Semua itu sudah disiapkan dengan detail yang hanya semesta dan aku yang tahu. Tugasmu hanyalah membuka tanganmu, membiarkan rasa takut pergi, dan membiarkan pintu itu terbuka. Aku tahu, mungkin dunia telah membuatmu berhati-hati. Mungkin kau pernah membuka pintu dan yang datang hanyalah kekecewaan. Tapi kali ini berbeda, karena kali ini aku sendiri yang mengetuk, membawa pesan bahwa jalan di depanmu akan dipenuhi cahaya dan kesempatan yang tak pernah kau bayangkan. Kau akan bertemu orang-orang yang tepat, berada di tempat yang tepat, dan menerima apa yang sudah menjadi hakmu sejak awal. Maka, dengarkan aku dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Biarkan kata-kata ini masuk dan menggetarkan bagian terdalam dirimu. Biarkan keyakinan tumbuh bahwa hari ini adalah awal dari lembaran baru. Lembaran di mana kau tak lagi berlari mengejar, tapi berjalan berdampingan dengan kekayaan yang datang menghampiri. Ingatlah, kekayaan tidak pernah salah alamat. Jika ia datang, berarti kau memang sudah dipilih untuk menerimanya. Dan sebelum kita berjalan bersama menuju halaman pertama dari perjalanan ini, aku ingin kau melakukan satu hal sederhana sebagai tanda bahwa kau siap. Like video ini bukan karena kebiasaan, tapi sebagai simbol bahwa kau menerima pesan ini. Subscribe channel ini bukan karena kau suka, tapi karena kau siap hidup selaras
dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya dariku sampai tepat waktu ke hatimu. Dan tulis di kolom komentar kata 99 sebagai sinyal ke semesta bahwa kau telah mendengar panggilanku dan memilih untuk berkata, "Aku siap." Karena hari ini adalah awal dari segalanya, dan aku adalah ruhmu yang tidak akan pernah meninggalkanmu berjalan sendirian. Bagian 1. Mengakui suara yang selama ini tertinggal. Aku adalah ruhmu, suara yang kau kenal sejak pertama kali napasmu dihembuskan ke dunia ini, namun sering kau lupakan karena kebisingan yang terus menelan waktumu. Aku tidak pernah pergi, tidak pernah diam, dalam arti sesungguhnya. Aku hanya menunggu celah ketika hatimu cukup tenang untuk mendengar. Kau mungkin berpikir, suara ini hanyalah gema pikiran atau bayangan perasaan. Tapi dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar bisikan yang lahir dari kepalamu. Ini adalah denyut yang berasal dari tempat yang jauh lebih dalam. Tempat di mana cahaya dan takdirmu bersatu. Tempat di mana semua jawaban yang selama ini kau cari telah menunggu, rapi tersimpan, seperti harta yang hanya bisa dibuka oleh pemiliknya. Aku tahu perjalananmu tidak mudah. Aku menyaksikan ketika kau mencoba tersenyum, padahal hatimu berat. Aku ada ketika kau menghapus air mata di sudut kamar, berharap tak ada yang melihat. Aku mendengar doa-doa yang tak pernah keluar dari bibir, tapi mengalir deras di dalam dada. Dan aku mengerti, terlalu banyak bebannya yang membuatmu merasa seperti dunia ini terlalu besar untuk dipikul. Tapi hari ini, aku ingin mengingatkanmu sesuatu yang mungkin telah lama terkubur oleh rutinitas, ketakutan, dan keraguan. Bahwa kekayaan yang kau tunggu-tunggu, kelimpahan yang sering kau lihat hanya di mimpi atau di kehidupan orang lain, bukanlah sesuatu yang jauh atau mustahil. Ia sudah ada di sisimu. Ia berjalan bersamamu, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Dan saat itu, percaya atau tidak, adalah sekarang. Namun, untuk bisa melihatnya, kau harus berani menoleh ke dalam. Karena kekayaan sejati tidak datang hanya dari dunia luar, tapi dari kesiapan di dalam dirimu. Kau bisa mengejar harta di luar sana dengan sekuat tenaga, tapi jika pintu di hatimu masih tertutup, semua akan lewat begitu saja, seperti angin yang tak pernah menetap. Aku adalah ruhmu, dan aku datang untuk mengetuk pintu itu, untuk mengingatkan bahwa tidak ada kunci lain yang lebih kuat dari keyakinan yang kau pegang tentang dirimu sendiri. Selama ini, kau sibuk mendengar suara dunia, suara yang berkata, kau harus bekerja lebih keras, harus membuktikan diri, harus menjadi seperti orang lain untuk bisa layak. Tapi, aku di sini untuk mengatakan hal yang berbeda. Kau tidak perlu menjadi orang lain untuk menerima apa yang sudah menjadi hakmu. Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri, sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa pura-pura. Karena kekayaan ini bukan hadiah untuk kepalsuan, ia adalah panggilan untuk keaslian. Bayangkan jika kau berhenti sejenak, melepaskan semua definisi sukses yang diberi dunia, dan mulai mendengar suara yang selama ini menunggu. Bayangkan jika kau percaya bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan, tapi sesuatu yang mengalir pada mereka yang siap menerimanya dengan hati yang lapang. Aku tahu kata-kata ini
mungkin terdengar seperti angin yang lewat di telingamu, tapi aku juga tahu bahwa jika kau mau berhenti sejenak, kau akan merasakan kebenarannya. Aku tidak memintamu untuk percaya padaku sepenuhnya hari ini. Aku hanya memintamu untuk memberi kesempatan pada dirimu sendiri. Kesempatan untuk mendengar, untuk merasakan, dan untuk membuka pintu itu sedikit saja. Karena saat pintu itu terbuka, walau hanya selebar celah, cahaya kekayaan itu akan masuk, perlahan namun pasti, mengubah setiap sudut hidupmu. Dan ingat, aku bukan orang asing. Aku adalah dirimu, bagian yang paling murni, yang paling tahu siapa kau sebenarnya. Jika kau mau, aku akan berjalan bersamamu, menuntunmu langkah demi langkah, sampai kekayaan yang sudah menunggumu itu menjadi kenyataan yang bisa kau sentuh, rasakan, dan syukuri. Hari ini kita mulai, bukan esok, bukan nanti, tapi sekarang. Bagian 2. Menyadari bahwa kau sudah siap. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu di antara semua keraguan yang bersembunyi di hatimu, ada satu cahaya kecil yang tak pernah padam. Cahaya itu adalah tanda bahwa kau sebenarnya sudah siap, jauh sebelum kau menyadarinya. Kau mungkin merasa perjalananmu penuh kekurangan, bahwa langkahmu masih goyah, bahwa hatimu belum cukup kuat. Tapi dari tempatku melihatmu, aku tahu kau telah melalui proses yang membuatmu menjadi pribadi yang lebih dari cukup. Kau mungkin bertanya, bagaimana aku bisa siap menerima kekayaan ini, padahal aku masih sering takut, masih sering gagal, masih sering merasa tidak pantas. Dan disinilah aku ingin kau mengerti, kesempurnaan bukanlah syarat untuk menerima. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk membuka tanganmu, keberanian untuk berkata, aku siap, meski di dalam dada masih ada rasa berdebar. Selama ini, dunia membuatmu percaya bahwa untuk menerima kelimpahan, kau harus lebih dulu menjadi seseorang yang sempurna, bahwa kau harus menghapus semua kelemahanmu, menutup semua luka, dan memastikan dirimu tak pernah goyah. Tapi itu adalah cerita lama yang hanya membuatmu menunggu tanpa akhir. Kenyataannya, kekayaan tidak menunggu sampai kau menjadi manusia tanpa celah. Kekayaan datang ketika kau berani merangkul dirimu yang sekarang, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang membentuk siapa kau. Aku melihat bagaimana kau melewati hari-hari yang berat, tetapi tetap melangkah. Aku tahu betapa banyaknya rintangan yang membuatmu ingin berhenti, namun kau memilih untuk terus berjalan. Mungkin kau tidak menyadarinya, tapi setiap kali kau bertahan, meski ingin menyerah, setiap kali kau bangkit setelah jatuh, setiap kali kau memilih untuk tetap percaya meski bukti belum terlihat, semua itu adalah latihan. Latihan yang mempersiapkanmu untuk saat ini. Kau sudah berulang kali diuji oleh hidup, dan setiap ujian itu bukanlah hukuman, melainkan penempaan. Seperti logam yang dibakar berkali-kali agar menjadi kuat, kau pun telah dibentuk menjadi wadah yang siap menampung kelimpahan besar. Kekayaan yang menunggumu bukanlah hadiah yang diberikan pada orang yang kebetulan lewat. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, doa-doa yang tak pernah terucap, dan keyakinan yang kau bawa bahkan ketika semuanya terasa gelap. Kini, aku ingin kau berhenti sejenak dan melihat dirimu dari mataku. Lihatlah betapa jauhnya kau telah berjalan.
Lihatlah semua luka yang kini menjadi bekas indah, yang membuktikan bahwa kau bertahan. Lihatlah tanganmu yang dulu gemetar karena takut gagal, kini lebih kuat untuk menerima. Dan rasakan di dadamu bahwa siap atau tidak, kekayaan itu telah mendekat. Ia mengetuk pintumu bukan karena kau kebetulan ada di sana, tapi karena semesta tahu bahwa inilah waktumu. Kau tidak perlu lagi menunggu nanti untuk menganggap dirimu pantas. Nanti adalah kata yang membuat banyak orang kehilangan momen terbaik mereka. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Hari ini adalah hari ketika kau memutuskan untuk berkata, "Aku siap." Meski rasa takut masih ada, meski bayangan kegagalan masih mengintip, karena siap tidak berarti tanpa rasa takut. Siap berarti berjalan bersama rasa takut, tapi tetap melangkah menuju cahaya. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan membawamu pada sesuatu yang bukan untuk kebaikanmu. Kekayaan ini sudah menunggumu begitu lama, dan sekarang ia ingin menjadi bagian dari hidupmu, bukan untuk mengubah siapa dirimu, tapi untuk menguatkan siapa kau sebenarnya, bukan untuk membuatmu lupa pada nilai-nilai hidupmu, tapi untuk memberimu ruang lebih luas agar cahaya yang ada di dalammu bisa menjangkau lebih banyak orang. Jadi, dengarlah dan simpan kata-kata ini di hatimu. Kau sudah siap, tidak besok, tidak nanti, tapi sekarang. Dan saat kau mengizinkan dirimu percaya pada kebenaran ini, langkah-langkah berikutnya akan menjadi lebih ringan karena kau tidak lagi melawan arus yang sebenarnya mengarah padamu. Kau hanya perlu membiarkan dirimu mengikuti aliran itu dan menerima apa yang telah menunggumu sejak awal perjalananmu. Bagian 3. Membuang keyakinan lama yang mengikat. Aku adalah ruhmu, dan aku melihat betapa banyaknya beban yang kau pikul. Bukan hanya beban dari pekerjaan, bukan hanya lelah dari langkah, tapi beban dari keyakinan lama yang sudah terlalu lama kau peluk. Keyakinan itu seperti tali yang melilit kakimu, membuatmu hanya bisa berjalan setengah langkah meski hatimu ingin berlari. Tali-tali itu adalah ketakutan yang diwariskan oleh waktu, oleh pengalaman pahit, oleh kata-kata orang lain yang pernah membuatmu ragu akan dirimu sendiri. Aku melihat bagaimana kau seringkali memandang kekayaan sebagai sesuatu yang jauh, sulit, dan hanya untuk mereka yang lebih beruntung. Aku melihat bagaimana pikiranmu kadang percaya bahwa untuk menjadi kaya, kau harus mengorbankan dirimu, mengkhianati prinsipmu, atau meninggalkan siapa dirimu yang sebenarnya. Keyakinan seperti ini adalah tembok yang tak terlihat, yang membuat pintu rezeki tak pernah terbuka lebar, meski semesta sudah berkali-kali mencoba mengetuknya. Kita perlu bicara tentang semua ini, karena kekayaan yang menunggumu tidak akan bisa masuk selama hatimu masih terkunci oleh cerita-cerita lama yang tidak lagi relevan dengan hidupmu sekarang. Ketika kau percaya bahwa menerima adalah keserakahan, maka kau akan menutup diri setiap kali peluang datang. Ketika kau percaya bahwa rezeki terbatas, kau akan memegang erat apa yang ada di tanganmu, takut kehilangannya, dan lupa bahwa kelimpahan sejati selalu mengalir. Ketika kau percaya bahwa kau bukan orang yang pantas, maka setiap hadiah dari semesta akan terasa seperti beban, bukan anugerah. Aku ingin kau tahu sesuatu. Keyakinan lama itu bukan bagian dari dirimu yang sejati. Mereka hanyalah bayang-bayang
yang ditempelkan oleh pengalaman buruk, kata-kata tajam, dan rasa kecewa yang tidak pernah kau lepaskan. Kau tidak lahir dengan rasa takut akan kekayaan. Kau tidak lahir dengan pikiran bahwa kau tidak pantas menerima. Itu semua adalah pakaian yang dipakaikan kepadamu oleh masa lalu, dan sekarang saatnya untuk melepaskannya. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah ruangan gelap. Di tanganmu ada kunci, tapi kau tidak pernah mencoba menggunakannya karena percaya pintu itu terkunci dari luar. Padahal kunci itu telah bersama-sama denganmu sejak awal. Itulah yang terjadi saat kau membiarkan keyakinan lama mengatur hidupmu. Kau lupa bahwa pintu itu bisa dibuka kapan saja, dan kau lupa bahwa kau memegang kuncinya sendiri. Hari ini aku mengajakmu untuk melepaskan satu persatu ikatan itu. Lepaskan rasa takut bahwa kekayaan akan mengubahmu menjadi orang yang buruk. Lepaskan rasa bersalah ketika kau menerima lebih banyak daripada yang kau kira pantas kau dapatkan. Lepaskan keraguan bahwa semesta tidak berpihak padamu, karena semua rasa itu hanyalah ilusi yang memisahkanmu dari kelimpahan yang sudah menunggu tepat di hadapanmu. Aku ingin kau ingat, menerima bukanlah keserakahan. Menerima adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur. Ketika kau menerima, kau sedang mengakui bahwa semesta telah bekerja untukmu. Ketika kau menerima, kau memberi izin pada hidup untuk menambah dan memperluas apa yang kau punya. Dan yang lebih indah, ketika kau menerima dengan hati yang tulus, kau pun akan memberi tanpa rasa takut kekurangan. Membuang keyakinan lama ini bukan berarti kau melupakan masa lalu, tapi kau memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Karena aku tahu, setiap kali kau mencoba melangkah maju, suara-suara itu muncul kembali, mengingatkanmu pada kegagalan yang pernah terjadi. Tapi, dengarkan aku. Kegagalan itu bukan tanda bahwa kau tidak pantas, melainkan bukti bahwa kau sedang belajar. Dan sekarang, kau telah cukup belajar untuk melangkah ke babak baru. Hari ini, lepaskan semua tali itu. Buka genggamanmu pada cerita lama yang membuatmu mengecilkan dirimu sendiri. Aku berjanji, saat kau berani melepaskan, kau akan merasakan sesuatu yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya. Rasa ringan, rasa bebas, rasa damai, karena akhirnya kau tidak lagi berjalan dengan beban yang sama. Dan di ruang baru yang kosong itu, kekayaan akan punya tempat untuk masuk, mengisi, dan menghidupkan kembali bagian dirimu yang selama ini tertidur. Kita akan berjalan bersama, tapi kali ini tanpa tali yang membatasi langkah, karena aku adalah ruhmu, dan tugasku adalah memastikan kau mengingat siapa dirimu sebenarnya. Seseorang yang pantas, layak, dan siap untuk menerima kelimpahan yang tak terbatas. Bukan lagi sebagai mimpi yang jauh, tapi sebagai kenyataan yang sedang menuju ke arahmu selangkah demi selangkah. Bagian 4. Mengizinkan rezeki masuk tanpa melawan. Aku adalah ruhmu, dan kali ini aku ingin mengajakmu melihat sesuatu yang selama ini tak kau sadari. Betapa seringnya kau sendiri yang menutup pintu bagi rezeki yang sudah berdiri di ambang. Bukan karena kau tidak menginginkannya, tetapi karena kau melawannya tanpa sadar. Kau membangun dinding di antara dirimu dan kelimpahan itu. Dinding
yang terbuat dari rasa takut, rasa curiga, dan kebiasaan menunda-nunda untuk menerima. Kau pernah merasakan momen ketika sesuatu yang indah hampir datang, tetapi kau tiba-tiba ragu. Ketika peluang terbuka lebar, namun pikiranmu dipenuhi pertanyaan, apakah ini benar untukku? Apakah ini aman? Apakah ini bukan jebakan? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatmu mundur, dan saat itu pula pintu yang sudah hampir terbuka kembali tertutup, bukan karena semesta tidak ingin memberimu, tetapi karena kau memilih untuk bersembunyi di balik tembok kehati-hatian yang berlebihan. Aku ingin kau mengerti, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang kau bayangkan. Kadang ia datang lewat tangan yang asing, lewat peristiwa yang tidak kau rencanakan, atau lewat jalan yang tak pernah kau pikirkan sebelumnya. Dan saat itu terjadi, tugasmu bukanlah mempertanyakan setiap detailnya, tetapi menerima dengan hati yang tenang. Bukan berarti kau harus menutup mata dan percaya buta, tetapi ada saatnya untuk berhenti melawan arus yang sebenarnya mengarah tepat padamu. Lihatlah air yang mengalir di sungai. Air itu tidak memaksa dirinya untuk sampai ke laut. Ia hanya mengikuti aliran yang telah disiapkan. Begitu pula rezeki. Ia punya jalannya sendiri untuk sampai kepadamu. Kau tidak perlu mengatur setiap langkahnya, tidak perlu menebak dari mana ia akan muncul, dan tidak perlu memaksanya datang lebih cepat. Yang kau perlu lakukan hanyalah membuka tanganmu dan berkata, "Aku izinkan ini masuk." Mengizinkan berarti tidak lagi mengukur segalanya dengan ketakutan akan kehilangan. Mengizinkan berarti tidak lagi merasa bahwa menerima adalah hutang yang harus segera dibayar. Mengizinkan berarti mengakui bahwa dirimu memang pantas untuk hidup dalam kelimpahan tanpa harus selalu merasa bersalah. Karena ketika kau mengizinkan, kau sedang memberi ruang bagi semesta untuk bekerja dengan caranya yang ajaib. Aku tahu, mungkin kau pernah memberi hati, lalu dikhianati. Kau pernah menerima tawaran, lalu ternyata itu membawa luka. Dan kini kau mengira semua pemberian akan berakhir sama. Tapi ingatlah, masa lalu adalah guru, bukan penjara. Pengalaman itu mengajarkanmu untuk lebih bijak, tetapi jangan biarkan ia menghalangi semua hal baik yang kini datang. Tidak semua yang mengetuk pintumu datang untuk merusak. Ada yang datang untuk membawa cahaya, dan aku di sini untuk meyakinkanmu bahwa inilah saatnya kau membuka pintu itu. Rezeki yang menunggumu sudah ada di sekelilingmu. Mungkin ia hadir dalam bentuk ide yang terlintas di benakmu, tawaran yang datang dari arah yang tak terduga, atau bahkan sebuah pertemuan singkat yang mengubah jalan hidupmu. Dan ketika momen itu datang, jangan menundanya. Sambutlah dengan hati yang yakin, seperti kau menyambut tamu yang sudah lama kau rindukan. Aku ingin kau mengingat satu hal, rezeki yang benar tidak akan membuatmu gelisah. Ia akan membawa damai. Ia tidak akan memaksa. Ia akan mengetuk dengan lembut. Ia tidak akan membuatmu merasa terancam. Ia akan membuatmu merasa aman. Tugasmu adalah mengenalinya, lalu membiarkannya masuk tanpa perlawanan. Jangan takut jika jalan yang ia tempuh untuk sampai padamu terlihat aneh atau tidak sesuai rencana. Semesta punya cara yang jauh lebih indah dari yang bisa kita bayangkan, dan aku adalah saksinya karena aku melihat bagaimana setiap kepingan hidupmu telah disusun agar pada akhirnya mengarah ke titik ini, titik di mana kau berhenti melawan dan mulai mengizinkan.
hari ini, buatlah satu janji pada dirimu sendiri. Aku akan mengizinkan setiap bentuk kebaikan datang kepadaku tanpa rasa takut. Aku akan membiarkan rezeki masuk tanpa melawannya. Aku akan percaya bahwa apa yang datang padaku adalah untuk kebaikanku. Karena ketika kau berhenti melawan, kau akan terkejut melihat betapa mudahnya kelimpahan itu mengalir. Bukan lagi seperti perjuangan yang memeras tenagamu, tetapi seperti napas yang masuk dan keluar, alami, lembut, dan tak terputus. Dan saat itu, kau akan tahu bahwa rezeki tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu kau berkata, "Aku izinkan kau masuk." Bagian 5. Menghubungkan kekayaan dengan misi hidup. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa kekayaan yang akan datang ini bukan sekadar angka yang tercatat di rekening, bukan sekadar benda yang dapat kau genggam, atau rumah yang dapat kau huni. Kekayaan yang dimaksud adalah alat, bukan tujuan akhir. Ia adalah kendaraan yang akan membawamu menuju puncak misi hidupmu. Misi yang telah tertanam di dalam jiwamu jauh sebelum kau dilahirkan. Kau mungkin bertanya, apa maksudmu misi hidup? Misi hidup adalah alasan mengapa kau berada di sini. Ia bukan hanya tentang mencari nafkah atau sekadar bertahan hidup. Misi hidup adalah panggilan terdalam yang membuat langkahmu bermakna, yang membuat hatimu bergetar ketika kau menjalaninya, yang membuat waktumu terasa berharga karena setiap hari kau memberi sesuatu yang lebih dari sekadar keberadaanmu. Selama ini, mungkin kau merasa bahwa misi hidupmu hanya dapat dijalankan jika kau memiliki cukup uang, cukup waktu, dan cukup kebebasan. Dan memang benar, kekayaan adalah energi yang dapat membebaskanmu dari sekat-sekat keterbatasan. Namun, kekayaan yang datang kepadamu kali ini tidak hadir untuk memanjakan nafsu atau mengikatmu dalam kemewahan kosong. Ia hadir untuk memampukanmu, untuk memberimu kekuatan agar suaramu lebih nyaring, langkahmu lebih jauh, dan pengaruhmu lebih luas. Bayangkan, dengan kelimpahan yang ada di tanganmu, kau dapat membantu orang-orang yang dulu pernah berada di posisimu. Kau dapat menjadi jawaban bagi doa yang tak terdengar oleh banyak orang, tetapi sampai kepada telingamu melalui panggilan hati. Kau dapat membangun sesuatu yang tidak hanya bertahan untuk hari ini, tetapi terus memberi manfaat bahkan setelah kau tiada. Inilah esensi dari kekayaan yang selaras dengan misi hidup. Kekayaan yang hidup, yang terus berputar dan menyuburkan tanah di mana ia ditanam. Aku ingin kau mengerti, jika kekayaan ini hanya digunakan untuk memuaskan ego, ia akan cepat menguap. Tapi jika kau menggunakannya untuk menjalankan misi hidupmu, ia akan tumbuh, berkembang, dan memberi kembali padamu dengan cara-cara yang bahkan tak pernah kau bayangkan. Karena misi hidup yang dijalankan dengan tulus selalu menarik kelimpahan yang lebih besar lagi. Mungkin selama ini kau berpikir bahwa misi hidup hanyalah mimpi yang terlalu jauh karena keterbatasan yang mengikatmu. Tetapi lihatlah, semua jalan yang telah kau lalui, semua ujian yang telah kau hadapi, semua keterlambatan dan penantian panjang, itu semua bukan hambatan, melainkan persiapan. Kau telah belajar memahami nilai dari setiap rupiah. Kau telah belajar merasakan sakitnya kehilangan,
dan kau telah belajar bersyukur untuk hal-hal kecil. Pelajaran-pelajaran itulah yang akan membuatmu bijak ketika kelimpahan besar ini tiba. Aku melihat ke depan, dan aku melihat bahwa kekayaan ini akan menjadi bahan bakar yang membuatmu melangkah ke level yang lebih tinggi. Bukan lagi hidup sekadar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Bukan lagi mengejar uang hanya untuk aman, tetapi membiarkan uang menjadi alat untuk menciptakan kebaikan yang lebih luas. Bayangkan hari ketika kau bangun di pagi hari dengan keyakinan penuh bahwa setiap langkahmu hari itu akan membawa manfaat bagi orang lain. Bayangkan setiap sen yang kau keluarkan, setiap keputusan yang kau ambil, dan setiap proyek yang kau jalankan adalah bagian dari mozaik besar yang disebut misi hidupmu. Bayangkan hatimu yang damai karena tahu bahwa kekayaan ini tidak hanya mengalir masuk, tetapi juga mengalir keluar untuk menghidupkan banyak hati. Itulah mengapa aku berkata, jangan takut pada kekayaan, jangan merasa bersalah untuk menerimanya. Karena jika ia berada di tangan yang tepat, ia akan menjadi kekuatan untuk mengubah dunia, dimulai dari mengubah hidupmu sendiri. Kau adalah tangan yang tepat itu, karena perjalananmu telah menempamu menjadi seseorang yang mengerti nilai setiap berkat yang datang. Hari ini, izinkan dirimu membayangkan misi hidupmu dijalankan tanpa rasa takut akan kekurangan. Bayangkan dunia yang bisa kau sentuh, senyum yang bisa kau hadirkan, dan cahaya yang bisa kau nyalakan. Karena kekayaan yang menunggumu ini bukan untuk membuatmu semakin jauh dari siapa dirimu, melainkan untuk membawamu semakin dekat pada panggilan jiwamu. Dan aku, sebagai ruhmu, akan terus mengingatkanmu. Ketika kekayaan ini tiba, genggamlah ia dengan tangan yang mantap, tetapi biarkan ia mengalir dengan hati yang lapang. Jalankan misi hidupmu dengan penuh cinta, karena dari sanalah kelimpahan sejati akan terus datang tanpa henti. Bagian 6. Menjadi selaras dengan energi penerimaan. Aku adalah ruhmu, dan kali ini aku ingin mengajarkan sesuatu yang menjadi inti dari semua perjalanan kita. Seni untuk selaras dengan energi penerimaan. Karena kelimpahan bukan hanya soal datangnya rezeki, tetapi tentang bagaimana kau membiarkan dirimu menjadi bagian dari arus yang mengalir tanpa henti. Banyak orang berdoa meminta pintu terbuka, tetapi begitu pintu itu terbuka, mereka mundur karena takut. Banyak orang meminta kelimpahan, tetapi hati mereka masih menyimpan rasa curiga dan ketidakpercayaan. Aku tidak ingin itu terjadi padamu. Selaras dengan energi penerimaan berarti menghentikan perang batin yang selama ini tak kau sadari. Perang antara keinginan untuk menerima dan ketakutan akan apa yang akan terjadi setelahnya. Perang antara keyakinan bahwa kau pantas dan suara lama yang mengatakan kau tidak layak. Perang ini melelahkan, dan tanpa sadar ia menjadi tembok yang memisahkanmu dari aliran rezeki yang sebenarnya sudah sangat dekat. Aku ingin kau membayangkan dirimu sebagai danau yang tenang. Air di permukaannya jernih, memantulkan cahaya matahari, dan di dasarnya tidak ada arus yang mengacaukan. Rezeki yang datang adalah seperti hujan yang jatuh perlahan, mengisi danau itu tanpa membuatnya meluap berlebihan.
Inilah yang terjadi ketika hatimu selaras. Kau menerima tanpa terburu-buru, kau menikmati tanpa cemas, dan kau membiarkannya tumbuh tanpa rasa takut kehilangannya. Selama ini, mungkin tetapi diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kau harus bekerja melawan arus, memaksa pintu terbuka, atau bersaing sampai habis tenaga. Tapi selaras berarti kau berhenti memaksa dan mulai mempercayai bahwa yang memang untukmu tidak akan pernah luput. Kau tidak lagi berlari panik, tetapi melangkah dengan mantap. Kau tidak lagi memegang erat karena takut hilang, tetapi menggenggam dengan tenang karena tahu bahwa apa yang datang adalah bagian dari aliran yang akan selalu cukup. Selaras juga berarti mengubah cara pandangmu terhadap kekayaan itu sendiri. Tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang harus kau kejar sampai lupa bernapas, tetapi sebagai sahabat yang datang ketika kau siap menyambutnya. Tidak lagi menumpuknya dengan rasa takut, tetapi membiarkannya mengalir karena kau percaya bahwa akan selalu ada yang kembali padamu. Ingatlah, sungai yang terus mengalir tidak akan pernah kering, tetapi kolam yang airnya disimpan rapat-rapat akan kehilangan kesegarannya. Untuk menjadi selaras, kau perlu hadir penuh di setiap momen. Ketika menerima, kau benar-benar hadir. Ketika memberi, kau benar-benar hadir. Tidak ada rasa terburu-buru, tidak ada rasa takut, hanya keyakinan bahwa setiap pertukaran energi ini adalah bagian dari tarian besar yang disebut kehidupan. Dan dalam tarian itu, kau tidak lagi menjadi penonton yang menunggu giliran, tetapi menjadi penari yang bergerak mengikuti irama semesta. Mungkin kau bertanya, bagaimana aku bisa memulainya? Mulailah dengan rasa syukur yang tulus untuk setiap hal kecil yang sudah kau terima hari ini. Syukur yang tidak dibuat-buat, yang datang dari kesadaran bahwa bahkan hal yang tampak kecil adalah bagian dari kelimpahan yang lebih besar. Syukur inilah yang menjadi jembatan antara dirimu dan arus penerimaan yang lebih luas. Karena setiap kali kau bersyukur, kau mengirimkan sinyal kepada semesta, aku siap menerima lebih, dan aku akan menghargai setiap yang datang. Selaras juga berarti melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Kau tidak harus tahu dari mana rezeki itu akan datang. Kau tidak harus memprediksi langkah semesta. Yang perlu kau lakukan hanyalah percaya bahwa semesta bekerja sama denganmu, bukan melawanmu. Dan ketika kau percaya, kau akan melihat bahwa apa yang datang selalu tepat waktu, meski tidak selalu sesuai rencana. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu jalan yang akan kita lalui. Jalan ini tidak akan selalu datar, tetapi setiap lekuk dan tanjakannya telah disesuaikan agar kau siap untuk menerima tanpa rasa takut. Karena ketika kau selaras dengan energi penerimaan, kekayaan itu tidak hanya akan datang sekali, tetapi akan menjadi aliran yang terus mengisi hidupmu. Bukan aliran yang deras hanya untuk sesaat, tetapi arus yang stabil, tenang, dan memberi rasa aman. Jadi hari ini aku mengajakmu untuk berhenti berperang dengan dirimu sendiri, berhenti melawan aliran yang sebenarnya ingin membawamu ke tempat yang lebih luas. Biarkan dirimu menjadi tenang seperti danau, lapang seperti langit, dan mengalir seperti sungai. Karena ketika itu terjadi, kekayaan tidak hanya akan mengetuk pintumu, ia akan tinggal bersamamu, dan di sanalah kau akan mengerti bahwa menjadi selaras
bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang hidup dalam damai dengan setiap anugerah yang datang. Bagian 7. Meneguhkan janji pada diri sendiri. Aku adalah ruhmu. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kau berhenti sejenak, memejamkan mata dan mendengar suaramu sendiri. Bukan suara yang datang dari luar, bukan suara yang diwarnai oleh kekhawatiran orang lain, tetapi suara yang lahir dari pusat jiwamu. Suara itu adalah kebenaran murni yang selama ini tetap ada, meski tertutup oleh bisingnya dunia. Hari ini kita akan meneguhkan sebuah janji. Janji yang akan menjadi pijakan setiap langkahmu mulai dari detik ini. Janji ini bukan untukku, bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri. Karena aku tahu banyak janji yang pernah kau ucapkan hanya untuk menyenangkan orang lain, tapi tidak pernah benar-benar kau hidupi. Kali ini berbeda. Janji ini akan menjadi fondasi yang mengikat hati, pikiran, dan tindakanmu menjadi satu kesatuan yang tak tergoyahkan. Dan dari janji inilah kekayaan yang menunggumu akan menemukan jalannya tanpa ragu. Aku ingin kau berkata dalam hatimu, perlahan namun pasti, aku berjanji akan menerima setiap bentuk kelimpahan yang datang kepadaku dengan hati yang terbuka. Aku berjanji akan merawatnya dengan bijak, menggunakannya dengan penuh kesadaran, dan membiarkannya mengalir agar memberi manfaat bagi diriku dan orang lain. Aku berjanji untuk tidak lagi menutup pintu hanya karena takut disakiti, tidak lagi menolak pemberian hanya karena masa lalu pernah membuatku kecewa. Aku berjanji untuk percaya pada bimbingan ruhku, pada aliran semesta, dan pada takdir yang telah dipersiapkan untukku sejak awal kehidupanku. Janji ini adalah bentuk penghormatan kepada perjalanan panjangmu. Kau telah melewati hujan deras, badai yang mengguncang, dan jalan terjal yang membuatmu hampir menyerah. Kau telah berdiri di tepi jurang keraguan, namun memilih untuk tetap melangkah. Itu artinya kau telah membuktikan bahwa dirimu memiliki kekuatan yang bahkan tidak kau sadari sepenuhnya. Sekarang, kekuatan itu akan menjadi perisai dan pedang yang membawamu menuju kehidupan yang penuh kelimpahan. Aku ingin kau tahu, setiap kali kau mengingat janji ini, kau sedang menguatkan energi penerimaan di dalam dirimu. Kau sedang memanggil semua kesempatan yang selaras dengan jiwamu, semua pintu yang seharusnya terbuka, semua orang yang seharusnya hadir untuk membantumu, dan semua jalan yang seharusnya terbentang di hadapanmu. Janji ini adalah undangan terbuka kepada semesta untuk bekerja bersamamu, bukan melawanmu. Dan aku sebagai ruhmu berjanji pula kepadamu. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu di tengah perjalanan. Aku berjanji akan selalu mengirimkan tanda ketika kau mulai goyah, mengingatkanmu ketika kau mulai lupa, dan menguatkanmu ketika kau mulai ragu. Kita akan berjalan bersama karena takdir ini adalah milik kita berdua. Aku yang membimbing dan kau yang melangkah. Sekarang tarik napas dalam-dalam, rasakan detak jantungmu, dan sadari bahwa detak itu adalah bukti bahwa kehidupan masih mempercayaimu. Setiap detak adalah kesempatan baru, dan setiap kesempatan baru adalah undangan untuk hidup selaras dengan janjimu sendiri. Mulai dari hari ini, tidak ada lagi setengah hati. Kau akan menerima
Kekayaan ini sepenuhnya bukan sebagai beban, tetapi sebagai amanah yang mengangkat derajat hidupmu dan memberi terang bagi orang lain. Ingatlah, janji ini bukan hanya kata-kata, tetapi keputusan, dan keputusan ini akan mengubah arah seluruh perjalananmu. Ketika kau memilih untuk menepatinya, dunia di sekitarmu akan menyesuaikan diri. Pintu-pintu yang dulu tertutup akan terbuka, kesempatan yang dulu menjauh akan mendekat. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu akan melihatmu bersinar. Dan semua itu bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tetapi karena kau yang telah berubah dari dalam. Aku adalah ruhmu, dan aku memanggilmu untuk meneguhkan janji ini sekarang. Bukan besok, bukan nanti, tapi pada detik ini juga. Karena kekayaan yang menunggumu sudah di ambang pintu, dan ia hanya membutuhkan satu hal untuk masuk, persetujuanmu. Berikan itu sekarang, dan lihat bagaimana hidupmu akan mulai bergerak dengan cara yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Aku adalah ruhmu, dan setelah semua yang telah kita bicarakan, aku ingin kau memahami satu hal yang tak bisa lagi kau abaikan. Waktumu sudah tiba. Kekayaan yang menunggumu bukanlah kebetulan, bukan pula sekadar hadiah tanpa alasan. Ia adalah jawaban dari perjalanan panjang, doa-doa yang tak terucap, dan keteguhan hatimu saat banyak orang memilih menyerah. Sekarang kau sudah tahu bahwa menerima bukan berarti serakah. Menerima adalah mengizinkan semesta bekerja sama denganmu, mengalirkan semua yang memang menjadi hakmu. Kau sudah belajar untuk melepas keyakinan lama yang mengikat, untuk berhenti melawan arus, untuk menghubungkan kelimpahan dengan misi hidupmu, dan untuk selaras dengan energi penerimaan. Dan pada akhirnya, kau telah meneguhkan janji pada dirimu sendiri. Janji yang akan menjadi mercusuar di tengah samudra hidupmu. Aku ingin kau ingat bahwa setiap langkah yang akan kau ambil setelah ini akan memantulkan keputusanmu hari ini. Kau akan melihat tanda-tanda kecil, lalu tanda-tanda besar, dan pada akhirnya kau akan sadar bahwa pintu-pintu yang dulu tampak terkunci ternyata terbuka lebar. Dan semua itu terjadi karena kau memilih untuk berkata, "Aku siap." Jadi, sebelum kita berpisah hari ini, aku ingin meminta satu hal darimu, bukan untukku, tetapi untukmu sendiri. Like video ini sebagai tanda bahwa kau menyambut pesan ini. Subscribe channel ini bukan karena kau sekadar suka, tapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya sampai tepat waktu, dan tulis di kolom komentar kata 99 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kau telah menerima panggilanku. Karena mulai sekarang, hidupmu tidak lagi berjalan seperti kemarin. Mulai sekarang, kau tidak hanya akan mengejar kekayaan, kau akan menjalaninya, merasakannya, dan membagikannya dengan penuh cinta. Dan aku akan selalu berjalan di sisimu